Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan database untuk web yang saya buat. Ada berapa tabel dan apa saja tipe dari database-nya. Di sini untuk database yang saya buat itu nama database-nya DB Ruang Kuliah, dan di sini saya membuat ada 10 tabel untuk database-nya, yaitu ada tabel dosen, tabel fakultas, tabel jadwal, tabel jam, tabel log aktivitas, tabel mata kuliah, tabel penggunaan, tabel prodi, tabel ruangan, beserta yang terakhir tabel user. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari tiap tabel. Kita mulai dari tabel dosen. Di sini ada 4 struktur di dalam tabel dosen. Yang menjadi core chain key di tabel dosen ini adalah NIDN. NIDN ini adalah nomor induk dari dosen. Yang kedua ada nama ini untuk nama-nama dosen, dan kode fakultas agar mengetahui dosen ini dari fakultas mana saja, dan gambar ini untuk foto profil dari dosen. Dan NIDN ini saya menggunakan tipe datanya itu char, dan nama itu menggunakan tipe data varchar, dan kode fakultas itu menggunakan tipe data varchar juga, gambar juga varchar. Dan untuk yang kedua, kita akan melihat struktur data dari tabel fakultas. Di sini, di dalam tabel fakultas itu ada 3 struktur, yaitu kode fakultas yang menjadi core chain key-nya, dan ada fakultasnya, dan ada akreditasi untuk tiap fakultas. Dan kode fakultas ini saya buat tipe datanya char, fakultas itu varchar, dan akreditasi itu varchar. Dan kita lanjut ke tabel jadwal, kita akan melihat struktur dari tabel jadwal. Di sini ada 7 struktur di dalam tabel jadwal. Dan yang pertama itu ID jadwal, ini menjadi origin key-nya di tabel jadwal. Di sini saya menggunakan tipe data integer untuk ID jadwal, dan ada hari, saya menggunakan varchar untuk tipe datanya, dan jam mulai itu dia menggunakan tipe data time, dan jam selesai ini dia menggunakan tipe data time juga, dan ruangan dia menggunakan tipe data varchar, dan nama mata kuliah dia menggunakan varchar, dan NIDN dosen itu menggunakan varchar juga. Jam mulai dan jam selesai ini maksudnya kayak dia menyimpan data untuk setiap mata kuliah itu mulainya dari jam berapa, misal dari jam 8 dan selesainya itu sampai jam 9.40. Akan melihat untuk struktur dari tabel jam. Di sini ada 5 struktur, yaitu ada ID jam, itu sebagai origin key-nya, ada kode sesi, ada jam mulai, ada jam selesai, dan ada kode fakultas. Di sini untuk ID jam menggunakan integer tipe datanya, dan kode sesi ini varchar. Kode sesi ini maksudnya kan kalau di Universitas Katolik Santo Thomas itu dia nama-nama jam mata kuliahnya menggunakan huruf abjad, misal jam AB itu berarti jamnya jam 8 sampai jam 9.40. Dan di sini yang terakhir kode fakultas itu dia menggunakan char. Dan kita akan lihat untuk struktur tabel log aktivitas. Ini tabel log aktivitas ini untuk menyimpan data-data setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Di sini ada ID log, ya, yang menjadi origin key-nya. Di sini dia menggunakan tipe data integer, dan ID user tipe datanya juga integer, dan jenis aksi ini maksudnya itu kayak semisalnya di dalam log aktivitas itu dia melakukan misalnya admin menghapus data dosen gitu kan, mungkin data dosennya salah, data dosennya maksudnya nama dosennya, jadi di sini di jenis, jadi nanti jenis aksi yang dilakukan admin itu adalah menghapus, dan di sini dia akan tersimpan. Nanti dia akan membuat statusnya menghapus sebagai jenis aksi yang dilakukan oleh admin. Di sini tipe datanya itu varchar, dan ada keterangan juga, itu dia menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh admin, ya, atau pengguna lainnya gitu, sebagai untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan pengguna di dalam sistem. Dan tipe datanya itu text, dan waktu aktivitas di situ nanti di sistem saya nanti akan kelihatan kapan misalnya admin melakukan penghapusan data dosen itu. Di sini akan tercatat di waktu aktivitas itu, dan dia tipe datanya timestamp, dan IP address ini untuk mendeteksi jaringan dari user agar lebih mudah diketahui siapa yang di mana gitu
user ini melakukan aktivitas untuk sistem ini. Dan tipe datanya itu ada varchar. Di sini kita akan melihat struktur dari tabel mata kuliah. Itu ada kode mata kuliah sebagai foreign key, tipe datanya char, dan mata kuliah itu tipe datanya varchar, dan SKS itu tipe datanya integer, dan semester itu tipe datanya integer juga, dan deskripsi itu tipe datanya teks, dan kode fakultas dia tipe datanya char. Di sini untuk tabel penggunaan, ini tabel penggunaan. Jadi ini tabel penggunaan ini fungsinya untuk menyimpan data ketika dosen atau rektor melakukan reservasi penggunaan ruangan kelas. Misalnya kalau mereka mau membuat penggantian mata kuliah gitu. Untuk melakukan pembelajaran mata kuliah pengganti. Di sini strukturnya ada 9, ada ID sebagai foreign key, ada ID user, ada kode ruangan, itu tipe data ID ini integer, dan kode ruangan ini varchar, dan hari itu tipe datanya enum, dan untuk tanggal dia tipe datanya date, jam juga enum tipe datanya, dan kode mata kuliah itu tipe datanya char, dan status itu juga enum tipe datanya, dan foto terkini itu varchar. Baik, kita akan lanjut untuk melihat struktur dari tabel prodi. Di sini ada 3 strukturnya, ada kode prodi yang sebagai foreign key dan tipe datanya varchar, ada prodi itu tipe datanya varchar, dan kode fakultas tipe datanya itu varchar. Dan untuk struktur dari tabel ruangan, dia itu ada 6 struktur, yaitu kode fakultas sebagai foreign key dan tipe datanya itu varchar, dan kode ruangan yang sebagai foreign key dan itu tipe datanya varchar, dan kode fakultas itu varchar tipe datanya, dan kapasitas tipe datanya integer, dan gambar ini untuk menyimpan data gambar dari ruangan itu tipe datanya varchar, dan deskripsi untuk deskripsi itu dia tipe datanya teks, dan untuk status kondisi dia tipe datanya varchar. Lalu kita lanjut ke struktur dari tabel user. Tabel user itu memiliki 8 struktur. Di sini ada ID user sebagai foreign key-nya, dan tipe datanya itu integer, dan username itu tipe datanya varchar, dan password itu ada tipe datanya varchar, dan NIDN itu tipe datanya char, dan role dia itu tipe datanya enum, dan kode fakultas dia tipe datanya char, dan status verifikasi dia tipe datanya varchar, dan status dia tipe datanya varchar. Dan di sini kita dapat melihat relasi dari database saya. Di sini semua tabel sudah saling terhubung. Ini adalah tampilan relasinya. Sudah ada tabel yang tidak saling terhubung atau tidak saling berrelasi. Baik, sekian video dari perancangan untuk database di web yang saya buat. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang perancangan antar bukunya. Terima kasih.